Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Waktu yang istimewa ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami membutuhkan kehadiran kuasa Roh Kudus-Mu. Kiranya boleh mengurapi hati dan pikiran kami, agar setiap firman yang akan kami baca dan renungkan, kami boleh pahami. Di dalam nama Yesus, nama yang indah, kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul renungan kita hari ini ialah Keputusasaan menuntun pada pengharapan. Ayat inti Pengkhotbah 2 ayat 14 sampai 16, Pengkhotbah 3 ayat 19 dan 20. Tetapi aku tahu juga bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. Maka aku berkata dalam hati, untuk apa aku ini dulu begitu berhikmat? Karena tidak ada kenang-kenangan yang kekal, baik dari orang yang berhikmat maupun dari orang yang bodoh. Kedua-duanya terjadi dari debu, dan kedua-duanya kembali kepada debu. Pengabdian Miller sebagai kapten dalam Perang Dunia Kedua melawan Inggris, ia mulai meragukan keyakinannya akan deisme. Sebagian masalahnya adalah bahwa deisme menjanjikan kehidupan setelah kematian. Tetapi pada kenyataannya Miller menyimpulkan bahwa secara logis tidak ada apa-apa yang terjadi setelah kematian. Kira-kira pada waktu yang sama, Miller mulai merenungkan kematiannya sendiri dan maknanya. Pada tanggal 28 Oktober 1814, ia menulis surat kepada istrinya mengenai seorang teman tentaranya bernama Spencer yang telah meninggal. Dan dalam waktu yang singkat, seperti dia, saya juga tidak akan ada lagi. Itu adalah pikiran yang direnungkannya. Kenyataan hidup yang keras mendorong Kapten Miller kepada keyakinan yang pernah ditolaknya dengan dahsyat. Namun, ia masih mempunyai satu harapan. Kalau saja ia bisa mencapai pangkat patriotisme sejati di jajaran tentara, maka ia akan dapat menyimpulkan bahwa keyakinannya pada deisme tidaklah salah. Sayangnya, tulisnya, 2 tahun dalam dinas sudah cukup untuk meyakinkan saya bahwa saya juga salah dalam hal ini. Gambaran negatif akan keadaan manusia dalam Alkitab tampaknya lebih akurat daripada pandangan deisme yang mengajarkan bahwa sifat manusia pada dasarnya baik dan jujur. Tetapi Miller tidak dapat menemukan bukti yang membenarkan hal itu dalam sejarah. Semakin banyak saya membaca tulisannya, semakin mengerikan karakter manusia itu. Saya tidak dapat melihat titik terang dalam sejarah masa lalu. Para penakluk dunia itu dan para pahlawan sejarah tampaknya hanyalah setan dalam bentuk manusia, mulai merasa sangat tidak percaya pada semua orang. Akhir dari krisis keyakinan Miller terhadap deisme berkaitan dengan apa yang tampak sebagai tindakan Tuhan dalam sejarah dari pertempuran Plattsburgh pada bulan September 1814. Dalam pertempuran itu, satu pasukan tentara Amerika yang disebut Apology of an Army mengalahkan kekuatan superior dari pasukan reguler Inggris, yang beberapa di antaranya tergabung dalam pasukan yang menang atas Napoleon. Amerika sudah hampir dipastikan kalah, tetapi hasil yang sangat mengejutkan di tengah segala rintangan. Miller menyimpulkan, bagi saya, tampak seperti hasil karya kekuatan yang lebih besar daripada manusia. Seperti penulis kitab Pengkhotbah, Miller dipaksa oleh fakta-fakta kehidupan yang sulit sehingga ia melihat Tuhan dengan cara yang berbeda. Kabar baiknya adalah fakta-fakta kehidupan yang sulit masih memberi pengaruh yang sama hingga saat ini. Tuhan Yesus menolong kita mengerti firman. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang dengan penuh ucapan syukur. Kami datang di kaki salib-Mu, membawa hati kami lebih dekat lagi dengan Engkau, memohon kiranya kuasa Roh Kudus-Mu akan selalu menjamah kami, sehingga semua tindakan kami hari ini adalah tindakan nyata untuk Kristus. Kami boleh melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami boleh mencapai hal-hal yang terbaik ketika kami melakukan semua kegiatan kami. Di hadapan kami tahu ada tantangan, namun kami yakini dengan Tuhan selalu ada kemenangan. Kami berserah penuh hanya kepadamu dan menyerahkan setiap rencana, setiap pergumulan anak-anak Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu. Kasih karunia-Mu, damai sejahtera-Mu melimpah-limpah atas kami dari sekarang, besok sampai hari Maranatha.
Dalam nama Yesus kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin.